Saudara, jumpa lagi dengan saya Titus Ribowo dalam acara Jala Budaya. Kali ini dengan topik Soekarno-Hatta, Sang Proklamator. Kali ini hadir di hadapan kita kedua orang akademisi. Satu, Bapak Dwi Aji Prajoko dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Kampus Madiun Kota. Selamat datang Pak Aji. Selamat datang Pak Titus. Kemudian terima kasih Bapak Abraham Nur Cahyo, beliau akademisi dari Akbid Magetan. Selamat datang Pak Abraham. Saya akan bertanya pada Pak Aji, tentang proklamasi sendiri. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada para pemirsa. Iya. Monggo. Proklamasi kemerdekaan adalah suatu ujaran, begitulah. Ujaran yang bisa mengubah situasi dari keadaan terjajah menjadi keadaan merdeka. Begitu proklamasi kemerdekaan. Contoh lain dalam dunia kita yang umum, misalnya Titus, ketika pendeta mengatakan kalian berdua sekarang suami istri, berubah keadaannya dari sepasang kekasih menjadi pasutri, sepasang suami istri, pasangan suami istri. Dan juga ketika hakim mengatakan kamu saya kirim 5 tahun penjara, bebas, hilang kebebasan dari seorang freeman menjadi seorang narapidana, sehingga ada perubahan status. Nah, dalam bahasa, karena saya orang bahasa, itu ada dalam teori speech act ya, mengubah sesuatu, ini deklaratif namanya. Nah, saya akan bacakan sedikit, nggak apa-apa ya, karena singkat. Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, apakah langsung merdeka? Ada banyak pertimbangannya itu saja ya. Kenapa Soekarno yang dipilih? Ya kan? Ketika yang mengatakan the man on the street, maka tidak efek apa-apa. Ketika yang mengatakan kamu saya nyatakan sebagai suami istri, yang mengatakan tukang beca, tidak berefek apa-apa. Kamu saya kirim 5 tahun penjara, yang mengatakan di warung kopi, tidak efek apa-apa. Tapi yang mengatakan hakim, yang mengatakan pendeta, berefek. Ya, ini juga harus ada orang yang punya otoritas yang hebat. Ya, dalam hal ini Soekarno. Hatta dipilih. Soekarno katakanlah, dia diakui lawan, ditahan, dipenjara, dibuang 13 tahun namanya. Tidak main-main ya Pak ya. Berarti ini kan pengakuan seorang lawan ya. Kalau enggak, ada biarin aja. Ya, kemudian kawan juga merasa bahwa tanpa Soekarno nggak bisa bergerak. Setiap pergerakan selalu ditanya mana Soekarno, termasuk ketika diculik. Rencananya yang di Jakarta bergerak ya Pak ya, tapi tidak jadi bergerak karena mereka yang mau bergerak Soekarno mana artinya tidak diculik. Ya, sehingga di kawan-kawan sendiri Soekarno itu sangat disegani, sangat dicintai, tidak hanya disegani. Nah, pada saat menyatakan proklamasi, kita sudah punya wilayah, punya rakyat yang ingin merdeka, juga pemerintah yang berdaulat, tentu saja, yang dimulai dengan pernyataan proklamasi tadi ya, proklamasi kemerdekaan tadi. Nah, karena kita bebas, karena kita bekas negeri jajahan, maka dengan demikian ya, pemerintah yang berdaulat harus diawali dengan sebuah proklamasi kemerdekaan. Memang ada additional condition ya,
syarat tambahan yang dalam agama Islam disebut sebagai sunnah ya. Mhm. Tapi penting ini, yaitu pengakuan di negara lain. Ya. Setelah ada wilayah, ada rakyat yang hendak merdeka, terus kemudian ada pemerintahan yang berdaulat, maka pengakuan negara lain sangat dipentingkan. Nah, Soekarno karena hubungannya sangat luas, pertama, maka yang mengakui Mesir karena pemimpinnya adalah sahabatnya. Mesir pertama mengakui, diikuti oleh Suriah ya, lalu Lebanon, lalu Yaman, Arab Saudi, mulai dari Afrika malah, kemudian ke Timur Tengah semuanya 4 itu. Kemudian yang terakhir adalah usaha dari Pastor Sugiyopranoto kalau nggak salah ya. Jadi Eropa pertama, negara Eropa yang pertama adalah yang mengakui adalah Vatikan, negara dalam negara ya. Itu Romo Sugiyopranoto yang berusaha. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa kelihatannya cuma proklamasi yang pendek itu, tapi ternyata sebuah orkestrasi yang panjang upaya sampai ke sana. Demikian uraian singkat saya. Mungkin nanti dibenarkan sang Pak. Iya, monggo Pak Abraham silakan menanggapi. Begini, tadi yang disampaikan Pak Aji benar. Proklamasi itu sebuah momentum yang sangat penting untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita mengetahui bahwa tidak serta-merta kita langsung merdeka. Tapi kenapa hal ini terjadi? Oleh karena jelas kita dijajah cukup lama oleh Belanda, dieksploitasi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya untuk kepentingan negara induknya saja. Nah, lalu ketika kita dijajah kolonial, Bung Karno dan Bung Hatta itu sudah mulai bergerak. Bahkan pada saat pergerakan itu terjadi, kita pun mengetahui Bung Karno ini pada masa SLTA atau Mulo itu di rumah Cokroaminoto. Kemudian pada saat Bung Hatta itu juga dari Mulo, itu terus kuliah ke Rotterdam, Belanda, dan di sana mereka menjadi anggota Perhimpunan Indonesia. Dan tadi disampaikan Pak Aji, jaringannya itu cukup luas, pemimpin pergerakan pada masa itu. Oleh karena itu, begitu Indonesia dimerdekakan, otomatis mereka membuka jaringan pada negara-negara lain, termasuk India. Oleh karena Bung Hatta itu sahabatnya Nehru ketika itu. Nah, inilah yang memudahkan untuk pengakuan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Lah, Bung Karno ini kenapa kok dipilih Bung Karno kemudian Bung Hatta untuk membacakan teks proklamasi itu? Itu rentetannya sangat panjang. Mengingat Bung Karno pada saat kuliah di ITB sekarang, THS, Teknik ini sudah aktif. Dia memimpin pergerakan dan mendirikan partai PNI 1926. Kemudian karena pergerakannya cukup luas dalam hal menggerakkan massa yang luar biasa, akhirnya lama-kelamaan Hindia Belanda itu kepanasan dan kemudian Bung Karno itu dipenjara, dari penjara ke penjara yang lain sampai ke Inde. Nah, disinilah pengakuan tadi sampai Pak Haji diakui kawan maupun lawan. Oleh karena kehebatan Bung Karno pada saat memimpin pergerakan, kemudian Bung Karno pun seorang konseptor. Pada masa mudanya Bung Karno sudah menulis nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Dan itu menjadi karya klasik hingga saat ini. Yang kemudian ini berkembang pada saat pidato 1 Juni. Karena konsepnya sudah awal telah disiapkan. Nah, inilah hebatnya Bung Karno maupun Bung Hatta. Ketika Bung Karno itu ditahan, Bung Hatta menulis sehingga ada perhatian dunia. Nah, inilah saling mengisi. Begitu juga Bung Karno juga melakukan dialektika dengan Bung Hatta lewat artikelnya. Nah, kenapa
proklamator itu kok Bung Hatta dan Bung Karno karena mereka lahir dari kaum terpelajar yang peduli. Nah inilah catatannya, kaum pelajar yang peduli, yang peduli. Nah pada masa lalu kita bisa belajar dari sejarah, orang-orang hebat itu adalah kaum pelajar yang peduli. Nah dari sinilah kemerdekaan ini berkembang dan akhirnya dipilihlah Soekarno dan Hatta. Sebelum Soekarno Hatta itu memproklamasikan dan dari penjara ke penjara dan dia bisa meramal, memprediksi lah. Setelah ada penjajahan Jepang, sangat mungkin Indonesia akan merdeka. Itu jauh sebelumnya tulisannya Soekarno tahun 30-an maupun tulisannya Hatta. Bahkan maaf, Hatta pun berjanji pada dirinya sendiri sebelum Indonesia merdeka dia tidak akan menikah. Oh gitu ya. Gitu. Nah, ini kan perlu ada catatan khusus. Begitu Indonesia merdeka 1945, beberapa bulan yang mengawal itu adalah Bung Karno untuk melamar Bu Rahmi Hatta. Nah, ini kan persoalannya kenapa kok dia itu? Karena jelas sejarah mencatat ya bahwa baik Bung Karno maupun Bung Hatta itu memang pemimpin yang peduli dan di atas rata-rata teman-temannya pada masanya. Nah inilah yang perlu menjadi perenungan kita. Kenapa kok itu kok dulu ada Ahmad Subarjo, dulu ada Muhammad Yamin, sangat banyak pemimpin-pemimpin, Supomo dan sebagainya. Tapi kok istilahnya ada duit tunggal itu. Dan inilah kodrat sejarah dan itu memang memiliki latar belakang yang sangat panjang. Sehingga dari sini pada saat kita flashback kembali pada saat penjajahan Jepang, bila mana pada saat itu Bung Karno maupun Bung Hatta ini ngomong keliru saja sudah itu mati kan gitu ya, dibunuh karena Jepang benar-benar sangat kejam, nggak memikirkan nasib kedua pemimpin itu. Fasisme kan luar biasa kejam. Lah, pada saat itulah mereka bisa melakukan kolaborasi hanya untuk kemerdekaan. Dan disinilah hebatnya Bung Karno maupun Bung Hatta. Apalagi pada BPUPK pada saat Bung Karno menyampaikan 1 Juni pidato hari lahirnya Pancasila yang kemudian sangat terkenal itu karena diawasi oleh serdadu-serdadu Jepang dan di anggota BPUPK itu juga ada anggota dari Jepang. Nah ini bisa menghipnotis ya semua istilahnya tadi kawan maupun lawan tadi dan disinilah kenapa Bung Karno kemudian menjadi sang proklamator didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan sebelumnya maaf ada catatan tersendiri itu kan diculik oleh para pemuda di Rengas Dengklok. Kenapa kok nggak dipilih yang lain? Tokoh-tokoh yang lain. Kenapa kok harus menggantungkan Bung Karno maupun Bung Hatta? Nah, oleh karena itu tadi rentetan sejarah itu sangat panjang dan memang Bung Karno dan Bung Hatta itu memang memiliki karisma tersendiri intelektualnya maupun karisma secara inner beauty-nya maaf ya bahasa lainnya seperti itu, ada hal-hal yang di dalam yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lainnya. Saya kira itu sementara ini. Ini Pak Haji tentang tadi peran kaum muda yang menculik Pak Karno, Bung Karno dan Bung Hatta tuh peristiwa Rengas Dengklok itu. Ini kan melibatkan kaum muda yang sangat radikal, tapi dalam arti positif itu bisa untuk teladan bagi kaum milenial sekarang. Iya, sangat betul yang dinyatakan oleh Pak Titus bahwa radikalisme dalam hal ini kita baca gairah. Gairah mencintai negaranya itu memang sangat tinggi. Dan ini diwakili oleh Soekarno sendiri pada saat bahkan pada saat dia diculik. Tapi dia juga marah-marah loh. Marah-marah bahwa kamu akan gagal total itu dikatakan oleh Soekarno dalam Cindy Adam, dalam biografinya Cindy Adam. Kamu akan gagal total. Jadi kembali lagi saya juga akan nanti sebelum menjawab Pak Titus, saya kembali sedikit menyoroti bahwa memang ada banyak buku tentang kedwitunggalan Soekarno-Hatta. Tapi kadang-kadang meskipun altruisme si Soekarno itu luar biasa, kalau demi negara udah apapun saya lakukan. Tapi egonya juga besar sekali. Bener.
dengan Syahrir itu setengah mati dibenci sekali. Padahal Syahrir itu diakui Romangun seorang yang diplomat yang hebat. Maka dia bilang si Kancil Syahrir kalau Romangun bilang hebat juga. Kemudian dia juga benci ketika diculik, itu benar benci. Karena pada tahun 50 pun masih menggelegak kebenciannya itu. Kebencian bahwa begini, saya ini pemimpin loh. Kalau sekarang pertama-tama tidak diculik. Pertama-tama kan diminta untuk memimpin pergerakannya. Tapi dia seperti yang dikatakan Pak Abraham tadi, it's not the time ya. Harus kolaborasi dikit-dikit. Dia menunggu waktu yang bagus. Nanti kalau saya dipenggal kepalanya, siapa yang mau memimpin? Gitu kan? Memang egonya hebat sekali dia. Saya itu pemimpin. Lah kalau yang mati kamu nggak apa-apa, kalau saya yang mati, siapa yang mau memimpin? Nah, dia lalu diculik. Itu sebuah gairah dari pemuda. Tapi memang pada saat itu Soekarno mengatakan bahwa kamu tuh ceroboh bener. Seharusnya. Tapi sebenarnya setelah melihat fakta sejarah bahwa sebenarnya rumahnya Soekarno itu juga dikelinteri oleh angkatan daratnya ya, angkatan daratnya Jepang gitu. Iya. Sehingga sebenarnya penculikan ini juga ada benarnya, kalau enggak jangan-jangan udah diambil. Iya. Jangan diambil. Nah, memang ada hal di mana saya sangat hormat, saya sangat kagumi Soekarno, di mana muncul egonya juga. Seperti tadi sangat benci sama Syahrir nggak muncul pada saat apa? Saat proklamasi. Ya. Kemudian Syahrir itu kan tidak pernah berhadapan seperti saya, mainnya bawah tanah terus seperti itu ya. Tapi sebenarnya dia juga tokoh hebat. Cuma pada saat-saat tertentu mungkin obsesif ya, sehingga mengatakannya seperti itu. Sehingga saya yakin juga bahwa gairah seperti yang dilakukan oleh pemuda ini dalam rangka mengabdikan dirinya, meskipun tulisan itu tidak komprehensif, ada bagian-bagian tertentu yang dia miss, tapi memang sejarah selalu dibikin oleh orang muda. Iya. Ya Pak ya? Iya. Yang konsep pikir panjangnya orang tua, seperti Subarjo dan teman-teman, tetapi durnya banyak juga orang muda. Jadi mereka saling simbiosis mutualisme lah. Jadi menurut saya itu bagus untuk dicontoh oleh generasi muda. Jangan mainnya yang pragmatisme dulu. Kadang-kadang bermain di tataran idealisme yang praksisnya juga idealistik ya. Begitu Pak? Ya, terima kasih Pak Haji. Baik pemirsa, semakin menarik bincang-bincang kita kali ini tentang Soekarno-Hatta sang proklamator. Kita akan lanjut pada episode selanjutnya.